Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, keluarga besar PT Pamah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ke-7 Ramadan 1441 Hijriah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla walaupun melalui jarak jauh. Semua ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla bahwa di bulan Ramadan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk banyak beribadah di rumah kita masing-masing. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Sebagaimana kita tahu, jamaah sekalian, ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita memperhatikan bagaimana apa-apa yang bisa membatalkan puasa, yakni yang menyangkut kesahan puasa kita, dan apa-apa yang bisa sebentar jamaah sekalian, kita bagi dulu HP-nya. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ada dua perkara yang hendaknya kita perhatikan jamaah sekalian. Yang pertama adalah yang bisa membatalkan sahnya puasa kita. Sebagaimana kita juga ada pembatal sholat. Nah, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah perkara yang bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri. Ya, ada orang seperti dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang mendatangi dukun, man ata kahinan, ya, barang siapa yang mendatangi dukun atau arrafan atau paranormal, ya, maka lantuk bal salatu, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima salatnya, ya, selama 40 malam. Maka yang dimaksud tidak diterima di sini adalah tidak diterima pahalanya. Adapun kewajibannya ya tetap gugur, namun pahalanya tidak mendapatkannya. Ini perlu menjadi perhatian kita semua kaum muslimin. Setiap kali kita beribadah, ya, maka hendaknya kita juga memperhatikan sesuatu yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa kita. Karena tentu yang kita inginkan adalah diterimanya amalan-amalan kita. Kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Dan diterimanya amal-amal tidak hanya berkaitan dengan sahnya puasa itu, sahnya ibadah itu, tetapi juga berkaitan dengan perkara-perkara di luar sahnya itu, yaitu yang dimaksud dengan adab-adab, ya, ketika kita berpuasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu misalnya kita lihat ada perkara yang bisa membatalkan pahala secara umum. Ya, misalnya yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka Allah Ta'ala akan membatalkan seluruh amalanmu. Maka orang-orang yang melakukan ibadah lalu pada saat yang sama ia melakukan kesyirikan, maka pahalanya juga tidak diterima, amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian diantaranya juga adalah orang-orang yang tadi, ya, berinteraksi dengan klinik. Ya, ini juga orang-orang yang akan bisa dibatalkan pahala amalannya.
Kemudian misalnya juga ada orang yang minum khamar, ya, orang yang minum khamar juga tertahan amalannya. Ya, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla amalan-amalannya. Kemudian juga misalnya orang yang dalam bersedekah ia menyebut-nyebut, ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala puasamu, ya, pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang engkau berikan. Misalnya juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, bahwa ada orang di hari kiamat, ya, didatangkan pahala puasa, pahala amal ibadahnya, ya, tetapi kemudian ia dijadikan faja'alahu Allahu haba'am mansura. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Nabi SAW, mereka seperti kalian, dari jenis kalian. Mereka baca Quran, mereka sholat malam. Tapi ada satu perkara yang ia lakukan. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia? Yaitu kata Nabi SAW, ya, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Jika mereka, ya, bernyendiri bersama dengan maksiat, maka ia menerjang maksiat itu. Jadi ketika dia menyendiri, tidak ada manusia yang melihatnya, maka ia mudah terjerumus ke dalam maksiat. Maka orang seperti ini disebutkan dalam hadis Nabi adalah mereka yang akan dihapuskan seluruh amal. Lihat, dia sholat malam, dia puasa, dia bersedekah, lalu ia dihanguskan oleh Allah, bahkan dijadikan seperti debu yang berterbangan atau hilang. Oleh karenanya, jamaah sekalian bilaka Allah, hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara ini, karena apa-apa yang bisa, makanya disebutkan dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, kam min rubba shaimin yahazzuhu min siyamihi alju wal atas. Kata Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang berpuasa, ya, kebanyakan bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Subhanallah. Lihat, ini ancaman yang sangat keras dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya orang yang berpuasa bisa jadi puasanya, ya, hanya menahan lapar dan haus. Dan Nabi SAW mengatakan, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi, ya, hazzuhu min qiyami illa sahar. Tidak ada bagian yang ia dapatkan dari salat malamnya kecuali hanya sekadar begadang saja, menahan ngantuk saja. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apa yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Karena bisa jadi kita berpuasa menahan makan, menahan minum, menahan untuk berhubungan dengan suami dan istri, tetapi justru tidak mendapat apa-apa. Ya, zero, nol. Ya, tapi bukan berarti, ya, ijma para ulama katakan tidak berarti dia harus mengqadha puasanya, ya, karena kewajibannya sudah gugur, namun pahalanya dia tidak mendapatkan apapun. Sama seperti orang yang berhaji. Ya, orang yang berhaji dia pakai harta yang haram, ya, hajinya sah tapi dia tidak mendapatkan apapun dari pahala hajinya. Nah, ini perlu kita menjadi perhatian, jangan sampai kita hanya konsentrasi, ya, berusaha menghindari pembatal puasa. Seperti misalnya kita tidak makan, tidak minum, ya kita sibuk bertanya apakah pasta gigi bisa membatalkan puasa, apakah inhaler bisa membatalkan puasa. Ya, ini baik, namun tidak kalah pentingnya adalah orang yang berpuasa juga harus menghindari segala perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, di antaranya jamaah sekalian belaka Allah Azza wa Jalla tentu perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, nah, ini secara umum, jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Karena itu kita dapati ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ya, nah ini maksiat. Percuma, tidak ada pahala yang dia dapatkan dari puasanya. Sementara kita tahu salat adalah ibadah terbaik. Ibadah yang lebih tinggi nih, kata Nabi SAW, i'lamu wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat.
Ya, apalagi kalau kita misalnya mengambil pendapat bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya mereka telah kufur, maka seluruh amalannya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit orang yang berpuasa tetapi maksiatnya jalan terus. Ya, lihat, kita sebagian melihat ada orang yang berpuasa tetapi matanya tetap berlezat-lezat melihat sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Telinganya mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Khususnya lisannya terus memproduksi kata-kata yang tidak berfaedah, bahkan mungkin kalimat-kalimat itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun di bulan Ramadan kita lihat masih mungkin dia berpuasa makan minum, tetapi ya lisannya ya tidak berhenti, tidak berpuasa dari menggibah, berdusta atau menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Nah, sebagian ulama salaf berkata, hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ahwanus siyami tarkus syarabi wat ta'am. Ini disebutkan dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau, puasa yang paling rendah atau yang paling jelek atau yang paling buruk adalah tarkus syarabi wat ta'am, adalah hanya sekadar meninggalkan makanan dan minuman. Ya, yakni puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Namun maksiatnya masih jalan terus. Oleh karenanya ada perkataan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan perkataan yang sangat masyhur, ya, disebutkan dikutip oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan idza sumta ya falyasum sam'uka wa basaruka. Jika kau berpuasa maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu juga berpuasa. Masya Allah, lihat ya, hendaklah pendengaranmu dan penglihatanmu juga berpuasa. Ya, walisanuka 'alal katsibi, dan juga lisanmu berpuasa dari kata-kata dusta. Ya, menyebarkan hoax. Nah, ini apalagi sekarang mudah sekali. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seseorang yang di alam barzah. Nabi diperlihatkan seorang di alam barzah, di alam kubur, disiksa terus-menerus sampai hari kiamat. Ya, yaitu dirobek lisannya sampai rahangnya, ya, dengan sebuah alat. Kemudian beragus lagi, dirobek lagi kiri kanan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Kata Jibril, itu adalah kadzab, dia adalah pendusta. Yakdzibu kadzbatan, dia memproduksi satu dusta. Lalu dusta itu menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia. Apalagi sekarang mudah, ya, dengan Anda di sosmed, ya, lalu klik enter saja, lalu ya hoax kita menyebar ke seluruh dunia, maka inilah orang yang akan disiksa di alam barzah, di alam kubur sampai hari kiamat berlangsung. Taib, jamaah sekalian belaka Allah. Lalu kata beliau, wal maharimi, dan juga ya dari hal-hal yang haram. Ya, dari hal-hal yang haram, apa yang diharamkan Allah Azza Jalla. Kemudian juga kata beliau, wada' adza al-jar, dan tinggalkanlah ya engkau menyakiti tetanggamu. Yang sampai kita berpuasa tetapi tetangga kita terzolimi dengan mulut kita, dengan lisan kita, atau hal-hal yang bisa menzolimi, menggibahnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga wal yakun 'alaika waqar wa sakinah. Hendaklah engkau berpuasa dengan tenang, penuh wibawa. Jadi berpuasa jangan terlalu banyak ngobrol yang sesuatu yang tidak penting. Tapi berpuasa dalam keadaan waqar, berwibawa, tenang, ya. Ya, sebagaimana orang yang sedang khusyuk ya ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian ya wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaun, kata beliau, jangan engkau jadikan hari berpuasamu dengan hari berbukamu itu sama. Ya. Oleh karenanya hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati ya ketika kita berpuasa, ya hendaknya kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, jamaah sekalian belaka Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh, ya, seperti kita berpuasa, makan dan minum asalnya boleh. Ya, cuman ketika kita berpuasa diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla sementara waktu.
Nah, barang siapa ya mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Jalla wa Ala dengan meninggalkan sesuatu yang mubah, lalu maka itu semua tidak akan sempurna sampai ia meninggalkan yang asalnya haram. Ya, tidak akan sempurna sampai dia meninggalkan sesuatu yang asalnya haram. Ya, maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Azza Jalla lalu melakukan yang haram, yang disertai mendekatkan diri kepada Allah Azza Jalla dengan meninggalkan yang mubah, maka ini sama halnya seorang yang meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram lalu meninggalkan yang sunnah. Terbalik ya, mengerjakan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Seperti saudara-saudara kita yang sedang berumrah, ia mencium Hajar Aswad misalnya. Ini perkara yang sunnah. Namun dia melakukan yang haram dengan apa? Dia menyikut kiri kanan, dia menzalimi, menyakiti saudara-saudaranya. Maka ini tidak benar. Seperti ia misalnya ketika berihram, dia tidak boleh memakai wangi-wangian, memakai pakaian berjahit yang asalnya mubah. Namun pada saat dia beriman, dia menjadi sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah pada saat itu, pada saat yang sama dia dia mengerjakan yang haram. Dia menyakiti orang, dia merokok, yang dengan rokoknya dia membuat orang batuk. Atau dia berkata kotor. Makanya di antara larangan ihram adalah kata Allah Azza Jalla, "Faman farada fihinnal hajja fala rafas." Sebagaimana Nabi SAW juga berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia SAW menyebutkan, barang siapa man lam yada qaulaz zuri, wal amali bihi wal jahla wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan az-zur itu artinya kalimat-kalimat kotor, jorok yang tidak pantas, wal jahl dan juga kebodohan. Apa itu kebodohan? Jamaah sekalian, adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, ilmu. Jahil lawannya ilmu. Perbuatan yang menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya itu adalah kebodohan. Wal amala bihi, dan mengamalkan kebodohan itu, dia mengerjakan semua yang bertentangan, yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, maka Allah tidak butuh apakah dia meninggalkan makanan dan minumannya. Masya Allah. Jadi Allah tidak butuh. Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh ia berlapar-lapar. Allah tidak butuh hausnya. Tapi yang Allah butuhkan adalah bagaimana ketika kita, makanya hakikat puasa adalah takwa. Takwa adalah mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kita berkurban misalnya, kata Allah Azza Jalla, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Azza Jalla, Allah tidaklah sampai kepada Allah darahnya, dagingnya ketika kau berkurban, tapi yang sampai adalah ketakwaanmu. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah, agama kita mengajarkan bagaimana menjaga adab-adab berpuasa. Nah, adab-adab puasa itu apa saja? Ya ikhwan, azani Allahu wa iyyakum. Mari kita lihat ada yang bersifat wajib. Adab-adab yang bersifat wajib. Yang pertama, ya ikhwan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah yaitu iyyaka wal kadhib, hendaklah engkau meninggalkan dusta. Nah, ini dusta. Jadi orang yang berpuasa, ya ikhwan, jangan berdusta. Jangan menyebarkan hoax. Bahkan juga Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ayyuhaddisa bikulli ma sami'ah." Kata Nabi SAW, seseorang cukuplah dianggap seorang yang berdosa jika ia menyebarkan semua yang ia dengar. Nah, terus sekarang kita share. Jadi kita belum verifikasi, belum tabayyun, belum tathabbut apakah berita ini benar, sahih atau tidak. Apalagi berkaitan dengan agama. Semangat kita di bulan Ramadan ini harus disertai dengan tanggung jawab ilmiah.
Jangan sampai kita hanya menyebarkan ini, menyebarkan itu, tetapi berkata atau yang tidak didasarkan ilmu. Ya, berkata tanpa ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu, yaitu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah, ini adab yang paling utama, wajib ketika kita berpuasa tidak boleh berdusta. Ya, apalagi sekarang media interaksi sosial kita, karena adanya pandemi ini banyak orang sibuk dengan media sosial, berkomunikasi dengan orang. Maka jangan sampai periksa. Berdosa atas nama Allah adalah sesuatu yang dosa yang paling keji. Wa antaqulu 'alallah dan engkau berbicara ke atas nama tentang Allah yang tidak ada ilmu bagi kalian. Ya, ini perkara yang sangat besar. Berdusta atas nama Rasulullah SAW, menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, dan kita tahu banyak hadis-hadis palsu beredar di bulan Ramadan dan kita sebarkan. Ini termasuk kedustaan. Ya, karena berdusta atas nama manusia, atas nama perusahaan, atas nama direktur, itu sudah luar biasa. Bagaimana jika ia berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dusta ini, kata Nabi SAW, iyyaka wal kadzib. Jauhilah engkau perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan atau kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan atau kejahatan membawa kita kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Karena hadirin di belakang Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama adab-adab yang bersifat wajib. Yang kemudian yang kedua, di antara juga yang harus kita ingat adalah ghibah. Ya. Yakni seseorang, apa itu ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikraka akhaka bima yakrah." Engkau menceritakan, menyebut-nyebut saudaramu apa yang ia tidak suka kalau dia tahu. Ya, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau itu benar?" Kata Nabi SAW, kalau benar itu ghibah, kalau tidak benar itu namanya buhtanun. Ya, waqad bahattahu. Jadi dua-duanya tidak boleh. Benar sekalipun itu tidak boleh. Kenapa? Itu namanya ghibah. Kalau tidak benar, maka itu namanya buhtan. Yang orang Indonesia sering mengistilahkan dengan fitnah. Namun istilah ini keliru sebetulnya. Istilah yang benar adalah buhtan. Ya, menceritakan seseorang yang tidak ada padanya, itu namanya buhtan. Kalau menceritakan keburukan yang ada padanya, itu namanya ghibah. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tajassasu, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, jangan kalian mencari-cari kesalahan saudaramu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah salah seorang di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Ya, sebetulnya gunjingan itu ada 3 ya. Yang pertama tadi ghibah, yang kedua buhtan, yang ketiga ada namanya ifk, al-ifk ya. Nah ini. Jadi semuanya dosa gunjing. Menggunjing ada 3. Yang pertama buhtan tadi ya, menceritakan sesuatu yang orang tidak ada padanya. Nah, itu yang biasa disebut oleh orang Indonesia dengan fitnah. Kamu jangan fitnah saya. Nah, itu buhtan namanya ya. Kemudian yang kedua adalah dengan ghibah, menceritakan sesuatu yang ia tidak sukai dan ada padanya. Aisyah radhiyallahu taala anha saja pernah ditegur oleh Nabi SAW karena ia menyebut kekurangan istri yang lain. Dia katakan, innaha qasirah. Ya Rasulullah, Sofia itu qasirah, pendek. Ya, kata Nabi SAW, laqad qulti kalimatan law musijat ala ma'il bahr lamazajat. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, engkau telah menyebutkan sebuah kalimat yang jika dicampur dengan air laut, maka air laut akan terkotori, tercemari karena kalimat itu. Ini buruknya dosa ghibah. Padahal memang benar. Sophia pendek, tapi ini perkataan kalau terdengar oleh Sophia maka ia tidak senang. Bagaimana? Kita sering menyebut saudara kita pendek, gemuk, hitam, ya, dan lain-lain sebagainya. Kalimat yang kalau ia tahu ia tidak suka, ia tidak rela kalau ia disebut itu. Yang harus kita tinggalkan ketika perkataan ini namanya qaulaz zur. Ini Nabi katakan laisa lillahi haja. Allah tidak butuh apakah dia berpuasa atau tidak. Maka puasa kita dari pagi sampai petang hanya dapat kebagian kita. Kata Nabi, rubba shaimin hazzuhu min siyami al-ju' wal atas. Ia hanya dapat bagian lapar dan haus sahaja.
Baik, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahkan Allah taala menyebutkan gambaran tentang orang yang menggibah. Kata Nabi, kata Allah azza wajalla, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai? Ya, tidak ada. Ini sebuah gambaran yang sangat buruk. Memakan bangkai binatang masih banyak orang mau kalau lapar ya. Tapi kalau daging manusia, jijik kita. Nah inilah gambaran buruknya tentang ghibah ini. Ya. Tapi hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu ghibah ini diharamkan kapanpun ya, di luar puasa, apalagi ketika kita sedang berpuasa. Ya, lebih diharamkan lagi karena apa? Penghormatan terhadap waktu, yaitu puasa ini, Ramadan ini, ya. Taib hadirin belakang Allah azza wajalla. Kemudian juga di antara adab berpuasa hendaknya kita meninggalkan segala hal yang bersifat mengadu domba manusia atau biasa disebut dengan namimah. Ya, yakni tindakan seorang yang menyampaikan berita kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan keduanya. Ya, Nabi SAW melewati sebuah kuburan, lalu beliau mengatakan ada orang yang diazab, ya, dan wa ma yu'adzibani fi kabir, dan dia tidak diazab karena perkara besar. Maknanya bukan dosa yang menurut dia dianggap besar. Ya, apa itu? Ya, ternyata dosa apa ya ikhwan? Kata Nabi SAW, ya, la yastanzihu minal baul, yang satu orangnya tidak bersih ketika dia istinja ya atau cebok, dan yang satu lagi yamshi bin namimah, dia berjalan ke sana kemari untuk merusak hubungan orang dengan apa? Menyampaikan berita yang tidak senang. Nah, ini juga banyak merusak persaudaraan kita, ikhwan. Ada orang datang menyampaikan kepada kita, orang itu menceritakan aib kita, lalu ada orang yang menyampaikan, dia mengatakan kamu begini. Ya, padahal mungkin orang itu sedang khilaf atau mungkin ada utur, dia sedang marah atau apa. Ya, lalu kita sampaikan kepada saudara kita dalam rangka apa? Terjadi hubungan cekcok antara mereka. Apalagi kalau yang kita sampaikan adalah benar-benar tidak benar. Ya. Dalam rangka apa? Orang seperti ya ikhwan, merusak hubungan suami istri. Ini yang banyak terjadi. Takhbits namanya. Yaitu ya ada orang yang memang sengaja merusak rumah tangga. Dia mungkin kirim SMS ke suaminya. Ya, lalu kemudian ya memanas-manasi, atau dia kasih info istrinya, suamimu begini, ya. Dan ini termasuk perkara ya takhbis namanya. Ini perbuatan yang dilaknat Allah azza wajalla, sehingga terjadilah perceraian gara-gara kita. Maka ini wal iyadu billah. Dan di bulan Ramadan perkara ini harus kita tinggalkan ya ikhwan. A'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kata Allah azza wajalla, wala tuti kulla halafim mahin. Jangan engkau ikuti setiap orang yang bersumpah yang hammazim masyaim binamim, yaitu orang yang banyak mencela, masyaim binamim, kesana kemari ya, menghamburkan namimah. Ini juga celaan Allah azza wajalla kepada perilaku namimah ini. Baik, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adab berpuasa ikhwan, hindari melakukan kecurangan. Ghish. Al-ghish itu ya baik dalam muamalah jual beli, sewa menyewa, ya, perdagangan, pemberitaan, ya menceritakan orang, ya ini tidak boleh. Ini namanya ghish. Ghish itu apa? Curang atau tipu muslihat, ya, atau mengurangi haknya seseorang. Ini tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ya asbabul wurudnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada orang yang berdagang, lalu Nabi memasukkan tangannya ke kurma. Ternyata dia dapati tumpukan kurma itu yang bagus ditaruh di atas, yang jelek ditaruh di bawah. Sehingga orang menganggap ini buah-buahan kurma bagus. Padahal di dalamnya ini namanya tindakan ghish. Ya, kita tahu ada seorang laki-laki yang kata Nabi SAW, ada seorang yang akan datang kepada sayatlu alaikum al-an ya rajulun min ahli jannah. Ada orang yang akan datang yang merupakan penghuni surga. 3 hari berturut. Ada seorang sahabat yang mencari tahu apa amalannya. Ternyata rahasia amalannya adalah, kata beliau, saya tidak pernah menyimpan ghish kepada seorang muslim sedikitpun. Ghish itu ya tidak ada keinginan untuk mencurangi orang lain.
Kata sahabat ini Abdullah bin Amr bin As, ya, inilah yang membuatmu sampai ke derajat itu. Wahiyal lati la nutiq, dan inilah yang membuat kami sulit, yaitu amalan hati ini. Taib, hadirin dimilaka Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yaitu jangan sampai kita berpuasa, terutama saudara-saudaraku yang berpuasa tapi beraktivitas dagang, ya, atau mungkin bermuamalah lalu kemudian mengurangi haknya orang, mengurangi takaran, ya, mengurangi timbangan, ya, atau melakukan gharar, menipu orang dalam dalam muamalahnya, maka ya termasuk juga saudara-saudara kita yang aktif di dalam media massa, ya, memberitakan sesuatu yang tidak benar, ya, atau tidak cover both side, tidak memberi kesempatan orang untuk mengklarifikasi, ini juga termasuk perbuatan curang, atau sengaja mengini berita untuk membuat rusuh, ini juga termasuk perbuatan ghish. Baik, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, juga ada namanya az-zur. Az-zur itu dalam Al-Qur'an la yashhadun zur adalah kesaksian palsu. Ya, bersaksi palsu. Dan ini termasuk perbuatan zalim. Ya, karena menzalimi orang yang disaksikan, atau ya termasuk kedustaan. Salah satu bentuk kedustaan yang Nabi SAW pernah berkata, tahukah engkau dosa yang paling besar? Lalu Nabi menyebutkan syirik, durhaka kepada orang tua, dan ini tadi az-zur, sampai Nabi mengulang-ulang adalah kesaksian palsu. Karena kesaksian palsu banyak menzalimi orang lain. Taib ya ikhwan, ini semua kalau kita perhatikan tadi adalah intinya adalah di lisan. Ada adab yang berkaitan dengan lisan. Ya, karenanya lisan ini kata Nabi SAW, aktsaru khataya bani Adam fi lisani. Sebagian besar dosa anak Adam itu ada di lisannya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam perkataannya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, fahal yakubun nasu fi ala manakhirihim, ya, illa ala hasaidi al-sinatim. Kata Nabi, manusia banyak diseret masuk neraka karena panen dari mulutnya ini. Oleh karenanya hadirin, dan ini banyak orang, ya ikhwan, sanggup berpuasa berhari-hari, ya, sanggup sholat malam berakaat-rakaat, tapi lisannya ia tidak mampu menahan. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang fulana disampaikan kepada Nabi, ya, tusalli bil lail, dia salat malam, wa tasaddaqa bin nahar, dia bersedekah di siang hari. Tapi ada satu kekurangannya, tu'dhi jiranha bilisaniya, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, tempatnya di neraka wanita itu. Maka betapa banyak orang yang ikhwan, ya, sanggup beribadah, ya, tetapi ya ini lisannya ia tidak sanggup menjaganya. Padahal inilah perkara yang paling penting yang harus kita jaga. Kemudian juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat. Disebutkan dalam ayat, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, dan orang-orang dalam surah Al-Mu'minun yang disebutkan oleh Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman. Di antara sifatnya adalah mereka anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling atau menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, betapa banyak kita di bulan Ramadan ngobrol ngalor ngidul. Lihat ya ikhwan, di bulan Ramadan ini adalah seluruh amalan dilipat gandakan kebaikannya. Ya, kayaknya ya ikhwan azani Allah wa iyyakum, bulan Ramadan adalah bulan saatnya kita membaca Al-Qur'an, syahrul Qur'an. Mendekatkan diri kepada Allah dengan lisan kita, banyak berzikir. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ditanya tentang siapa orang yang paling banyak pahala puasanya, siapa yang paling afdal banyak puasanya, adalah kata beliau yang paling banyak berzikir ketika berpuasa. Apalagi kita dapati orang yang berpuasa doanya mustajab. Sering kita dapati ada orang, ya saya lagi ngapain ya, bosan nih puasa, apalagi lockdown ini, kita pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, bosan di rumah aja. Ya kalau ini perkataan tidak pantas bagi orang yang tahu bahwasanya keberkahan puasa adalah doanya orang berpuasa. Kata Nabi SAW, dakwatul musafir, salatun da'watu la syak la turad. Ya, kata Nabi SAW, tidak ragu-ragu, ada 3 orang yang doanya tidak ragu-ragu, tidak akan ditolak. Salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa, dakwatus shaim. Sepanjang waktu, mulai dari sahur sampai dia berbuka, kurang lebih 12 sampai 15 jam. Jamaah sekalian, itulah saat. Makanya
Kalau ada orang yang mengatakan bosan, saya nggak tahu harus ngapain, wasting time gimana, akhirnya nonton TV, nonton sinetron, nonton film-film, habis semua dia tonton untuk sampai buka. Kita katakan ini orang yang sia-sia. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana ya ikhwan azani Allah wa iyyakum adalah doa kita mustajab. Ya, doa kita mustajab. Maka jangan ada kata-kata saya nggak tahu nih ngapain, ini bosan di rumah aja. Berdoa kepada Allah Azza Jalla. Kesempatan terbaik berdoa, apalagi ini bulan yang baik, keberkahan orang yang berpuasa. Ya, apalagi ketika menjelang dia berbuka, Masya Allah. Manfaatkan kesempatan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Azza Jalla, khususnya membaca Quran. Oleh karenanya, jamaah sekalian melakukan Allah Azza Jalla, ini di antara ya perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Kemudian juga ya ikhwan, tadi ini dosa yang dari anggota badan kita. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ya, tingkatan yang pertama adalah orang yang berpuasa kemaluan dan perutnya. Ini kata beliau, inilah puasa orang kebanyakan. Nah, puasa orang yang lebih tinggi lagi adalah puasa matanya, telinganya, dan hidungnya, dan anggota badannya. Khususnya mata, ya kawan, jangan sampai kita berpuasa tetapi kita menonton ya sesuatu yang dimana misalnya ada aurat terbuka, lalu kita Masya Allah berlesat-lesat melihatnya. Ya, berlesat-lesat melihatnya, senang melihatnya, atau mendengarkan nyanyian-nyanyian yang menjauhkan manusia dari Allah Azza wa Jalla, di mana penyanyinya ya berlenggak-lenggok, menampakkan auratnya. Ya, ini membatalkan pahala puasa kita. Ya, atau kemudian tangan kita, atau kemudian lisan kita. Tadi kita sebutkan bagaimana macam-macam jenis yang lisan ini, ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian melakukan Allah Azza wa Jalla, ya tadi kata Jabir bin Abdullah, jangan kau samakan hari puasamu dengan hari tidak puasamu. Ya, hendaklah engkau sakinah, tenang, khusyuk, ya, dan juga wakar berwibawa. Wakar itu menjauhi dosa. Ya, sakinah itu khusyuk, tenang, tunduk. Ya, ketika kita berpuasa. Inilah yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian dimulakan Allah Azza wa Jalla, diiringi doa. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, siyamana wa siyamakum. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.